Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di Ustaz Menjawab dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu tema, yaitu habis gelap terbitlah terang. Tema ini tentu saja bagi kita kaum muslimin dan masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi, karena tema ini habis gelap terbitlah terang adalah berdasarkan tulisan dari seorang tokoh pergerakan kebangsaan kita, yaitu Nyi Ageng Kartini, ya, ibu kita Kartini. Itu adalah surat-surat beliau kepada teman-teman beliau, yang kemudian surat-surat itu baru dibukukan oleh seorang sarjana Belanda yang bernama Abén Danon, karena istri Abén Danon ini adalah sahabat dekat dari Kartini. Nah, para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tentu saja pada kesempatan ini kita tidak bicara masalah Kartini, tapi kita lebih banyak bicara berkaitan dengan keislaman dan kebangsaan. Karena memang antara keislaman dan kebangsaan itu tidak pernah terpisahkan, ya. Misalnya dalam sebuah ungkapan Imam Al-Ghazali rahimahullah itu pernah menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa agama dan negara itu tidak pernah bisa dipisahkan, bagaikan dua orang yang bersaudara kembar, kata Imam Al-Ghazali, bahwa agama itu pondasi dan negara atau pemimpin itu adalah yang menjaga pondasi tersebut. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama dari perjalanan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, bahwa dakwah beliau itu adalah dakwah perubahan, dakwah yang berangkat dari sebuah semangat ingin mengubah masyarakat yang gelap, yang berada dalam kegelapan, kepada masyarakat yang disinari dengan cahaya terang benderang. Misalnya dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah menyebutkan tugas dari Nabi kita Muhammad SAW dalam surah Al-Jumu'ah. Allah berfirman dalam ayat kedua dari surah Al-Jumu'ah itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak tahu tulis baca, rasulan minhum, seorang rasul di kalangan mereka, yang tugas rasul itu adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kalangan masyarakat yang tidak tahu tulis baca itu adalah ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada masyarakat tersebut Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelum itu masyarakat itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapatkan satu ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, ujung dari ayat dari surah Al-Jumu'ah itu, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya sebelum itu masyarakat itu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Itulah suasana gelap, ya, masyarakat yang belum mengenal cahaya Islam. Yang kita tahu bersama bahwa masyarakat Arab di zaman tersebut adalah masyarakat yang tidak pri kemanusiaan dan pri keadilan, ya. Maka kehadiran Nabi kita Muhammad SAW saat itu adalah mengangkat derajat masyarakat Arab yang tidak punya pri kemanusiaan dan pri keadilan itu kepada masyarakat yang memiliki
kedua sifat yang mulia ini. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sejarah dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu kita juga mengetahui bahwa selain beliau berdakwah untuk masyarakat Arab, beliau juga mendakwahi masyarakat di luar Jazirah Arab. Ya. Beliau pernah mengirim surat ya, kepada dua bangsa adidaya saat itu. Itulah bangsa Romawi dan bangsa Persia. Dua bangsa adidaya ini senantiasa berperang di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di dalam surah Ar-Rum kita bisa membacakan sejarah dua bangsa ini, ya, bahwa di dalam surah Ar-Rum itu di awal ayat surat tersebut diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Orang-orang Romawi telah dikalahkan oleh orang-orang Persia fi adnal ard, di daerah yang paling rendah. Nah, itu dalam sejarah itu disebutkan itu di Laut Mati, ya. Kemudian kapan orang-orang Romawi itu dikalahkan oleh orang-orang Persia? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu fi bid'i sinin. Pada kemudian mereka sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan orang-orang Romawi itu nanti bisa juga mengalahkan orang-orang Persia, ya, fi bid'i sinin, pada berapa tahun. Nah, jadi setelah beberapa tahun setelah orang-orang Romawi dikalahkan oleh orang Persia, Allah menyebutkan orang Romawi ini bisa mengalahkan juga orang Persia. Berapa tahun yang disebut di dalam ayat itu adalah dalam catatan sejarah adalah 7 tahun. Jadi 7 tahun setelah kalahnya orang-orang Romawi dari orang-orang Persia, maka orang-orang Romawi pun bisa mengalahkan Persia. Nah, para pemirsa TV yang Allah muliakan, jadi pada sejak awal dakwah Nabi kita Muhammad SAW di kota Mekah, ya, kaum muslimin sudah diberikan informasi bahwasanya Romawi dan Persia itu yang selama ini saling berperang, itu saatnya kelak Persia bisa dikalahkan oleh Romawi bisa dikalahkan oleh Persia, ya. Orang Persia bisa mengalahkan Romawi, tapi kemudian dalam beberapa tahun kemudian tiba giliran yang lainnya bahwa orang Romawi lah yang bisa mengalahkan orang Persia. Nah, jadi para sahabat Nabi Muhammad sudah diberikan informasi kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Arab, ya. Jadi meskipun mereka masih jumlah mereka hanya sangat terbatas saat itu, sekitar 300-an orang di kota Mekah sejak Nabi mendakwahi mereka kepada Islam, tapi mereka juga dikenalkan kepada bangsa-bangsa di luar Arab. Ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin tidak hanya berpikir untuk bangsa kita sendiri, ya. Kalau kita Indonesia tidak hanya berpikir untuk Indonesia saja, tapi juga harus berpikir untuk bangsa-bangsa di luar Indonesia. Nah, terutama sekali kalau kita berada di Asia Tenggara ini, kita juga berpikir bagaimana kondisi yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, di Brunei, ya, kemudian di di Vietnam, di Kamboja, dan daerah-daerah Asia Tenggara yang lain yang berdekatan dengan negara kita. Nah, ini pelajaran penting bagi kita kaum muslimin bahwa sesungguhnya keberadaan negara-negara, ya, di luar kita, bangsa-bangsa di luar bangsa kita, ini juga mempengaruhi keadaan bangsa kita di dalam negeri. Begitu juga misalnya bukan sekedar kita mengetahui wilayah Asia Tenggara, tapi kita lebih luas mengetahui negara-negara di kawasan Asia, ya. Bahwa Asia itu ada terbagi kepada beberapa wilayah, ya. Ada Asia Timur, ada Asia Barat, ada Asia Tengah, ada Asia Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, kita berada di Asia Tenggara. Nah, bagi kita yang sama-sama berada di Asia, di benua Asia, maka juga harus tahu benua di luar Asia. Misalnya benua di luar Asia itu adalah benua Eropa. Nah, kemudian benua Amerika, kemudian benua Australia, kemudian benua Antartika. Nah, jadi
kita Muslim sejak awal itu sudah dikenalkan untuk mengenal negara-negara atau bangsa-bangsa di luar negara dan bangsanya. Ya. Nah, jadi kita diajarkan oleh Islam, ya, oleh Allah dan Rasulullah SAW supaya punya wawasan yang global, ya, wawasan yang mendunia. Jadi bukan hanya sekedar punya wawasan terhadap bangsa kita sendiri, tapi kita punya wawasan yang global. Karena memang kalau kita bisa lihat dari sejarah kemerdekaan bangsa kita juga, ya, itu pada tahun 1955 dibuatlah satu konferensi namanya Konferensi Asia Afrika, ya, oleh Presiden Soekarno saat itu, ya. Jadi Konferensi Asia Afrika itu berada di Indonesia, di Bandung. Dan tujuan dari Konferensi Asia Afrika itu adalah untuk membebaskan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika itu dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Nah, jadi wilayah-wilayah Asia dan Afrika saat itu dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, jadi para pemirsa TV yang Allah muliakan, setelah diadakan Konferensi Asia Afrika itu memang terbukti bahwa bangsa-bangsa yang mengadakan konferensi tersebut di Kota Bandung, di wilayah Indonesia ini, mereka kemudian merdeka dari penjajah-penjajahan, para penjajah yang menjajah mereka dari Eropa itu. Nah, jadi para pemirsa TV yang Allah muliakan, sejak awal kita diajarkan oleh Islam untuk mengenal wilayah di luar wilayah tempat tinggal kita, ya, di wilayah tanah air kita. Nah, ini penting bagi kita karena keadaan di luar negara kita, di luar bangsa kita juga akan mempengaruhi keadaan yang ada di dalam negeri kita sendiri. Nah, katakanlah misalnya kalau di saat sekarang ini, ya, Indonesia itu dikepung oleh dua negara, ya, dikepung oleh dua negara. Yang pertama, negara yang berada di Asia itu sendiri, yaitu Cina. Kemudian negara yang berada di benua yang lain, yaitu benua Amerika itu sendiri, ya. Jadi kalau kita lihat wilayah Nusantara kita ini dari Sabang sampai Merauke itu dikepung oleh dua negara itu, oleh Cina dan Amerika. Bahwa sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kita juga mengadakan hubungan dengan Cina. Kemudian misalnya dalam proyek obor, ya, proyek Cina itu proyek obor, yaitu proyek membuat jalur sutra perdagangan dari Cina sampai ke Eropa. Nah, itu dibuat oleh Cina, kemudian disetujui oleh pemerintah kita, ya. Kemudian berikutnya bahwa Indonesia juga dikepung oleh Amerika, ya, karena wilayah Indonesia, ya, sekitar wilayah Indonesia itu ada pangkalan-pangkalan militer Amerika sekarang ini, ya. Nah, jadi termasuk yang berada di Papua Nugini ada pangkalan militer Amerika, juga di Australia dan wilayah-wilayah lain, ya, di sekitar Nusantara kita ini itu ada pangkalan militer Amerika. Jadi memang kalau kita lihat bahwa sangat mempengaruhi, ya, kondisi luar negeri terhadap keadaan di dalam negeri. Maka kaum muslimin itu senantiasa diajarkan oleh Islam supaya tidak hanya memikirkan keadaan dalam negeri, tapi juga memikirkan keadaan luar negerinya melalui surah Al-Quran yang kita bacakan tadi, ya, yaitu surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu Allah turunkan di Makkah, ya, ketika Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, ya. Dan jumlah pengikut Islam itu hanya sekitar 500-an orang. Nah, tapi mereka sudah diajarkan seperti itu. Baik para pemirsa TV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.